Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, dan yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menerimanya dengan sempurna di sisi-Nya. Allahumma amin. Sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, maka insyaallah taala dalam rangka menjalankan firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka saling berloyalitas, saling bahu-membahu, saling cinta mencintai, dan saling tolong-menolong sesama mereka. Apa bentuk loyalitas yang mereka lakukan sesama mereka sehingga Allah memuji mereka? Allah sebutkan di antaranya ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf yang dapat menghantarkan mereka ke dalam syurga Allah Jalla wa Ala. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka saling mencegah dari setiap kemungkaran yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Maka kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada malam yang penuh berkah ini, kita memohon agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini, sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, saya akan membacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Arba'in, hadis nomor 16 atau 18. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk kita cermati dan kita renungi bersama, mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW yang mulia berikut ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, kuntu radifan khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Wa fi riwayah wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-'usri yusra. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi SAW di belakang beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan di atas seekor keledai. Ini menunjukkan kerendahan hati Nabi SAW. Yang kita ketahui, kendaraan yang mewah di masa itu adalah onta ataupun kuda. Tapi terkadang beliau juga mengendarai seekor keledai, yang kalau di masa sekarang ibaratnya sepeda ya. Sebelum trennya sepeda sekarang malah sepeda menjadi hal yang antik ya. Bahkan ada sebagian sepeda yang harganya 100 juta ya.
Sebelum tren-tren sepeda lah ya. Jadi Nabi pernah diberikan sebuah hadiah seekor keledai oleh sebagian sahabat. Disebutkan juga pernah diberikan oleh Raja Yaman. Kemudian beliau berikan nama dengan Ufair. Jadi boleh memberikan nama binatang peliharaan, selama nama-nama tersebut tidak melecehkan orang lain. Sampai ada burung, dia punya peliharaan burung, dia kasih nama Anto, tetangganya namanya Anto. Ini nggak boleh, karena merendahkan orang yang lain. Tapi pada dasarnya memberi nama kepada binatang peliharaan itu boleh-boleh saja dalam Islam. Seperti Nabi memiliki keledai yang bernama Ufair. Seperti seorang sahabat Abu Umair memiliki seekor burung yang ia berikan nama Ufair. Ya, maka tidak mengapa selama nama-nama tersebut tidak menyinggung hati orang yang berada di sekitarnya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika beliau diboncengi oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Kemudian Nabi berkata, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Karena memang Abdullah bin Abbas waktu itu umurnya masih di bawah 10 tahun. Masih kecil, belum baligh. Nabi memanggilnya, "Ya ghulam," wahai anak kecil. "Inni wa'allimuka kalimat." Ketahuilah, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kata. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia di dunia bersatu, berkumpul untuk mendatangkan sebuah kebaikan untukmu, itu tidak akan terwujudkan jika Allah tidak mengizinkannya. Walau yatama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan andai kata seluruh manusia yang berada di dunia ini berkumpul dan bersatu ingin mendatangkan sebuah mara bahaya kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan takdir yang telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rufi'atil qalam, pena yang mencatat kejadian di alam semesta ini telah diangkat, semuanya sudah tertulis. Kejadian ini apa sebabnya, siapa yang akan melakukannya, di hari apa, ini akan sudah tertulis semuanya. Wajufatis suhuf, lembaran-lembaran takdir semuanya sudah kering. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna ma'al faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu tatkala kamu sabar. Kelapangan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Hadis ini saya ingin mengajak jamaah sekalian yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah untuk mencermati dan merenunginya. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Coba kita renungi pada awal hadis ini yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sekilas Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi SAW. Bapak beliau yang bernama Abbas adalah saudara kandung bapak Nabi SAW. Jadi beliau berdua sepupu. Bapak beliau dengan bapak Nabi ini adik kakak, saudara kandung, satu bapak satu ibu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi akrabnya itu tidak hanya sekedar dengan orang lain, tapi dengan keluarga pun dekat. Karena terkadang orang dengan sahabatnya yang tidak ada kaitan karib kerabat itu akrab, dermawan sama orang lain, tapi sama keluarga besarnya sendiri, sama keponakannya, sama sepupunya hubungannya tidak baik. Mudah membantu orang lain di luar keluarga besarnya, tetapi keluarga besarnya sendiri tidak dia perhatikan. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang seperti ini. Padahal Nabi menyatakan la yadkhulul jannata qati'. Pemutus silaturahim itu enggak akan masuk surga. Demikian diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul qati', la yadkhulul jannata qati'. Pemutus silaturahim enggak akan masuk surga. Bahkan sebagian orang dikarenakan mungkin keluarga besarnya orang-orang miskin, di dalam keluarga besarnya hanya dia yang punya dunia, predikat dunia yang tinggi, seringkali dia mengabaikan keluarga besarnya.
Dia tidak memperhatikan anak-anak pamannya. Dia tidak memperhatikan saudara-saudara yang sedarah dan senasab dengannya. Coba lihat di sini Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umurnya belum balik. Ya, di bawah umur 15 tahun atau 10 tahunan. Dan sepupunya Nabi malah diboncengi oleh Nabi SAW. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita, agar kita berlemah lembut kepada manusia, terlebih khusus kepada orang yang paling dekat dari kita, yaitu keluarga besar kita. Yang sampai kita dermawan dan mudah membantu orang lain, tapi keluarga kita sendiri tidak mudah kita bantu. Bahkan terkadang sebagian orang minder kalau berjalan dengan keluarganya yang masih sedarah dengannya, tatkala saudaranya tersebut bukanlah orang yang berada dari sisi dunianya. Demikianlah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Nah, di sini beliau bukan dibonceng, malah membonceng. Ini juga pelajaran yang kedua yang menunjukkan keluhuran akhlak beliau, bahwa beliau adalah orang yang number one di masa itu, kan? Panglima, beliau panglimanya. Bagian keuangan, beliau menteri keuangan. Beliau nabi, beliau rasul. Ya, panglima perang, beliau paling di depan. Seluruh muslim di dunia di bawah beliau. Tetapi terkadang beliau yang nyetir. Ibarat kalau mobil, beliau yang nyetir. Supirnya duduk di samping atau di belakang. Di sini beliau menunggangi seekor keledai, memboncengi anak yang masih kecil. Masih anak muda, yang mestinya anak muda yang memboncengi orang tua. Ini keluhuran akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang terkadang hal ini tidak ada pada sebagian orang yang mencintai Nabi SAW. Terkadang sebagian orang dengan supir pribadinya, jangankan dia mau duduk di depan di samping supir pribadinya, dia maunya di belakang, agar orang tahu bahwa ini yang menyetir adalah supir pribadi, bukan keluarga. Ya, ada nggak model seperti ini? Jarang, kan? Mau duduk di samping supir, rata-rata duduk di belakang. Ya, khawatir orang menyangka itu keluarganya. Kenapa salahnya? Bahkan lebih parah lagi, dia diantar ke rumah makan, ke restoran, dia turun dengan anak istrinya makan enak, supirnya dibiarkan di luar. Dia nggak mau tahu makan apa supir, walaupun memang ada gaji tiap bulannya. Apa salahnya? Dia juga disediakan makanannya. Lihat di sini Nabi SAW, beliau panglima, beliau menteri keuangan. Lebih dari itu beliau seorang nabi dan rasul. Di sini beliau menjadi supir, sahabatnya yang menikmati perjalanan di atas tunggangan beliau. Subhanallah. Dan Nabi SAW telah bersabda, wa inni za'imun di baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin sebuah rumah buat sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi buat orang yang akhlaknya mulia. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat di dalam surga, tempatnya paling dekat dariku adalah yang paling mulia akhlaknya. Demikian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan terkadang beliau makan di dalam satu nampan bareng dengan beberapa sahabatnya, yang sebagai mereka budak sahaya non Arab, ya, bukan sekedar non jabatan, non Arab, budak sahaya dari Ethiopia lagi, yaitu Bilal ibn Abi Rabah, yang beliau angkat menjadi muadzin beliau. Seorang yang ateng, hitam pekat, rambut keriting, budak sahaya. Kenapa? Karena beliau ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia memang predikat duniawiyah ini, jabatan, harta dan tahta ini memberi pengaruh pada kedudukan kita di sisi manusia. Tetapi di sisi Allah tidak ada yang memberi pengaruh dari sisi kedudukan kecuali dengan ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia.
Dari manapun dia, siapapun dia, dari golongan manapun, dari partai apapun, dari organisasi apapun. Tiketnya cuma satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggilnya, ya ghulam, wahai anak kecil. Ini juga pelajaran yang berikutnya yang menunjukkan sifat rahmat Nabi SAW. Memanggil dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan sifat rahmah. Karena orang Arab itu dikenal dengan kekasaran di dalam berkata, walaupun hatinya jauh lebih lembut daripada kita ya. Itu saya rasakan sendiri. Kita memang orang Indonesia dari lisan kadang nggak terlalu keras. Tapi kalau udah tersinggung 7 keturunan belum tentu selesai itu. Betul banget. Ya. Nggak bertengkar, nggak berantem, nggak adu fisik. Ada gesekan 7 keturunan. Gesekan itu masih membekas. Ya, orang Arab saya melihat sendiri ketika saya di sana malam ada kejadian perkelahian. Satu toko ini jual minuman, kalau kita warung kopi kecil-kecilan lah. Tersinggung karena ada yang buka warung kopi baru, dia jual teh khusus untuk santri diskon. Lebih murah. Akhirnya tiba-tiba datang dia bawa batu ceplok taruh di kepalanya. Ya nggak ditaruh lah, dipukul. Pecah kepalanya, berdarah. Ya. Besok pagi kita lihat yang memukul dia dengan batu itu dan korbannya sedang minum teh bareng dan kurban di kepalanya. Ngeteh bareng. Ngeteh bareng paginya. Ini masih di kurban di kepalanya. Masih bekas. Ngeteh bareng. Coba kita orang Indonesia bisa kayak gitu. 7 keturunan belum sembuh itu luka. Padahal masalahnya parkir mobil di pinggir rumah, salah parkir. 7 keturunan belum selesai pertikaiannya. Ya saya bilang tadi dari sisi kata mereka sangat kasar memang. Nggak suka basa-basi orang Arab. Nggak suka muji-muji, basa-basi apalagi menjilat ya. Itu paling nggak ada sama orang Arab. Ya. Kalau jual beli juga gitu mereka. Nggak ada narik-narik konsumen kayak kita. Kalau dia lagi makan, kita mau belanja 1 miliar pun nggak diopen sama dia. Karena kaedahnya saya bekerja untuk cari makan, yang sampai gara-gara kerja nggak bisa makan. Kaedahnya orang Arab. Ya, coba datang ke toko orang Arab di siang hari, ba'da zuhur, nggak akan diopen nanti. Nggak akan diopen. Kecuali di Arab sekarang Saudi, karena yang jaga tokonya bukan orang Arab lagi, orang Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia. Itu ya pasti diladeni. Kalau orang Arab pasti lagi makan, kita belanja, bilang beli ini, nggak digubris. Siapa ini datang nggak tahu saya lagi makan. Mau bilang saya belanja 1 miliar, nggak butuh sama uang kamu saya lagi makan. Itu orang Arab. Nah di sini Nabi memanggil Abdullah bin Abbas dengan panggilan rahmat yang itu di luar kebiasaan orang Arab. Ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu agama itu dapat merubah tabiat orang yang sebelumnya. Saya melihat ketika dia orang-orang Badui, orang-orang Arab itu bawaannya keras, kasar ya. Kurang bersih. Tapi orang-orang yang menghafal Al-Quran, guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama, bersihnya mengalahkan orang Indonesia. Ya, wangi badannya. Ya, nggak ada yang bawa burket. Ya, wangi, pakaiannya bersih, putih, lembut, dermawan. Kenapa? Pengaruhnya Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka hafal. Karena memang Islam adalah agama yang rahmah, yang dapat merubah tabiat seseorang. Kita tahu dalam sejarah bagaimana bengis dan kejamnya Umar bin Khattab bisa luluh dengan Al-Quran. Khalid bin Walid, panglima perang Uhud yang menyebabkan patahnya gigi geraham Rasulullah. Ya, yang memanah Rasulullah dan para sahabat dari gunung Ramah, Jabal Rumah. Abu Sufyan, pipinya Rasulullah pecah dibuat oleh dia. Helm perang Rasulullah hancur dibuat oleh Abu Muawiyah, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Begitu masuk Islam sering menangis. Lembut, penyayang, bermain terkadang dengan budak sahaya, Bilal bin Abi Rabah. Ini pengaruhnya mukjizat Al-Qur'anul Karim. Hadis-hadis Nabi SAW. Karena memang Al-Quran dan hadis membawa nyawa dan ruh yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ya ghulam, ihfazillah.
Inni wa'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa buah kata yang hendaknya engkau camkan di dalam hatimu. Maka Nabi pun berkata, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tijahak. Wahai anak kecilku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya tidak butuh kepada penjagaan kita. Bahkan kita yang membutuhkan penjagaan Allah. Karena Allah menyatakan, innallaha ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu senantiasa menang dalam segala urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Urusannya Allah kalau ingin melakukan sesuatu, hanya menyatakan kun, mati dia, mati. Cabut nyawanya malaikat maut, sekarang juga dicabut oleh malaikat maut. Runtuhkan bangunannya, wahai malaikat fulan, diruntuhkan seketika itu. Kun fayakun, langsung terjadi. Lalu apa maksudnya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu? Maksudnya kata para ulama, jagalah hukum-hukum Allah. Laksanakanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangannya dimanapun engkau berada. Niscaya Allah yang akan menjagamu. Kalau Allah yang sudah menjaga kita, akankah kita membutuhkan penjagaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia? Bayangkan ya, Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah, 2 orang. Siapa ajudannya? Cuma 1 orang ajudannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gak punya pistol, gak punya granat, gak punya baju anti peluru. Dan kaum musyrikin ribuan sedang patroli seluruh Mekah dan menghargakan kepalanya Nabi 100 ekor onta yang paling mahal di masa itu. Artinya siapa yang bisa membawa kepala Nabi? Diberikan 100 ekor onta merah di masa itu, 100 mobil Lamborghini kalau saat ini. Apakah Nabi takut? Takut enggak, tapi melakukan sebab. Ya, beliau keluar dari Mekah di malam hari, beliau meminta Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Sehingga kalau ada orang musyrik ngintip dari belakang, dari luar rumah, mengira oh Nabi masih tidur. Padahal yang tidur di tempat beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Abu Bakar diajak oleh Rasulullah untuk menemani beliau. Menemani kemana? Ke restoran? Bukan. Untuk pergi ke Madinah jalan kaki di malam hari. Madinah Mekah kalau sekarang naik mobil tanpa macet, dari mobil 100 ke atas 5 hingga 6 jam. Ya. Dan Nabi keluar sedang diincar dan dicari-cari oleh kaum musyrikin. Ada orang minta kita nemani dia kayak gitu. Ada yang mau? Nemanin wanted. Ada yang mau? Orang yang sudah jadi wanted minta ke kita nemanin dia. Dan bukan sekedar wanted, pasukan pencari beliau berkeliaran di Mekah. Apakah Abu Bakar enggak mau? Tidak. Tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'ana, karena beliau tahu ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Kemudian beliau bersembunyi di sebuah gua yang bernama gua apa? Gua Thur ya ikhwan, bukan gua Hira. Gua Hira adalah gua pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Begitu beliau sampai di Gua Thur, tidak lama kemudian pasukan kaum musyrikin juga sampai di situ dan berada di atas mulutnya gua tersebut, dan gua tersebut tidak tertutup. Di dalam beberapa riwayat, walaupun sebagian ulama mempermasalahkan sanadnya, katanya sempat ada laba-laba yang datang menutup daripada mulut gua tersebut. Tapi sebelumnya terbuka. Sampai-sampai Abu Bakar ketika melihat ke atas, melihat pasukan kaum musyrikin, beliau menyatakan, ya Rasulullah, law anna ahaduhum ra'a tahta qadamih la absarana. Wahai Rasulullah, kalau mereka sempat lihat ke bawah aja, dah pasti melihat kita. Hadis dalam Bukhari Muslim. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar,
Apa pendapat kamu dan sangkaan kamu terhadap dua orang? Yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak perlu kamu khawatirkan. Allah yang akan menjaga kita. Maka kata seorang rawi sahabat yang meriwayatkan kisah tersebut, Allah butakan mata kaum musyrikin. Tidak ada yang melihat ke bawah. Secara logika kan nggak mungkin. Lagi nyari musuh, goa ada mulut, nggak lihat ke bawah, kan nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai ke Madinah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ihfazillah yahfazka. Ini penjagaan di dunia. Tentunya penjagaan di dunia, di akhirat adalah dengan Allah selamatkan dari neraka. Dan itu penjagaan yang lebih kita butuhkan. Dan penjagaan Allah itu tidak selalu dengan Allah selamatkan kita dari musuh, enggak. Nabi Zakaria dibunuh, digergaji oleh kaumnya. Digergaji. Apakah Allah tidak menjaga beliau sebagai nabi? Enggak. Ini sebentuk ujian agar umat-umat yang datang setelah beliau memahami bahwa mendakwahkan agama Allah ini resikonya besar. Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya. Nabi SAW ketika datang ke Taif dilempari batu oleh masyarakat Taif. Sampai-sampai datang Utsman dan melakukan pagar betis. Biar saya di depannya Rasulullah. Maka batu ini dilempar mengenai mukanya Utsman, hidungnya Utsman, sampai berdarah seluruh badannya Utsman. Melakukan pagar betis. Menunjukkan bahwa yang namanya penjagaan Allah tidak mesti ya selalu nggak kena peluru. Kalau ditembak pelurunya nggak tembus. Nggak mesti seperti itu. Merupakan penjagaan Allah yang paling hebat. Allah jaga dia dari melakukan maksiat kepadanya. Inilah penjagaan yang paling hebat. Karena kapan seorang hamba dijaga dari itu, sehingga dia merasa lezat menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, salat tahajud, lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya salat, dan jauh dari lingkungan-lingkungan maksiat. Inilah penjagaan yang sesungguhnya. Karena syurga Allah itu hanya diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang kami berikan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ini Rasulullah tanamkan kepada anak yang masih kecil. Terkadang kita sering menanamkan kedisiplinan dalam urusan dunia kepada anak-anak kita, tapi lupa menanamkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti yang menjaga si anak dari kenakalan, dari bermaksiat kepada Allah adalah rasa takut dia kepada Allah. Hanya itu yang bisa menjaga dia. Bapaknya sekuat apapun, walaupun bapaknya memiliki pasukan elit, gak akan bisa menjaga anaknya sepenuhnya. Gak rusak di luar rumah, rusak dalam rumah dengan HP. Di kamarnya HP di tangannya. Dunia yang begitu luas, yang serba ada di dalamnya, hanya berbentuk 5 hingga 7 inci di tangan anaknya. Apa yang mau dia buka ada di situ. Mau porno ada, judi ada. Mau apa lagi? Mencuri bisa. Itu di HP. Kalau tidak ada rasa takut di hatinya, pengagungan dia di dalam hatinya kepada Allah, tidak ada yang bisa menjaga dia. Siapa yang bisa mencegah? Maka ini dulu yang disentuh oleh Nabi. Hatinya dulu diisi oleh Nabi SAW. Bukan sekedar penampilan. Karena kapan hati ini sudah berisi dengan rasa takut dan pengagungan kepada Allah, dia tidak akan pernah takut kepada selain Allah, kepada siapapun. Apalagi kepada syaitan. Anak-anak kita sekarang, tiba-tiba kita lihat lari. Apa katanya? Ada gondoro, ada hantu. Padahal dia lari dari bayangannya sendiri. Sudah ada? Dari bayangan dia sendiri. Suara daun pisang, lari anak-anak sekarang. Kenapa? Gak ada mental lagi. Udah rusak dengan film Sinder Bolong dan Kuntilanak. Rusak sama itu anak-anak kita. Ke kamar mandi gak berani. Masih dalam rumah. Harus diantarin Mabi sama Umi. Anak Arab saya lihat mata kepala sendiri. Main umpak apa? Hah? Apa? Kotak umpet. Peta umpet. Ya. Peta umpet kadang sembunyi tiarap di belakang kuburan. Temannya nyari di mana? Dia tidur di samping kuburan. Ada anak-anak kita kayak gini. Kenapa? Karena nggak ada film kuntilanak di sana.
Nggak ada film sindir bolong. Anak kita dari kecil rasa takut sama Allah belum ditanam di hatinya. Pengagungan kepada Allah belum kuat. Keyakinan tentang keesaan Allah, kekuatan Allah, Maha Esa Allah dalam segala-galanya belum kuat. Suruh nonton sindir bolong, kuntilanak, kencing, ngompol di celana, nggak berani bangun pergi ke kamar mandi, padahal masih dalam rumah. Makanya nggak ada cerita anak-anak para sahabat dulu lari ketakutan majin atau setan, belum pernah ada dalam sejarah. Dan belum pernah ada dalam sejarah para sahabat Nabi ketika perang lari di medan jihad. Kalau perang sekarang enak, jaraknya bisa puluhan kilo, tembak, tung, sembunyi lagi. Tung, sembunyi lagi. Nggak ada orang perang sekarang kepala yang nampak, betul apa enggak? Hah? Walaupun di video kan begini, nggak ada orang yang perang nampak kepalanya begini. Pasti begini. Ya kan? Dimanapun, di seluruh dunia. Mau dibilang pasukan elitnya Inggris, ya Rusia, tetap kalau perang nggak ada yang gini. Bohong semua itu. Amerika jagonya cuma di film Rambo aja. Betul apa enggak? Di selain film Rambo nggak pernah menang mereka kan. Cuma di film Rambo aja Amerika menang sama Vietnam. Ya. Hakikatnya menang apa enggak dengan Vietnam? Kalah. Cuma di film Rambo dibuat menang dia. Satu orang bisa bantai ribuan orang. Kan hebat sekali. Di zamannya Nabi perangnya 1 lawan 1, terhadap 1 lawan 10. Bukan dengan tembak sembunyi, enggak. Pedang dengan pedang. Ya. Tangan kosong dengan tangan kosong. Yang di atas kuda dengan di atas kuda. Yang dengan di atas onta di atas onta. Yang dengan panah dengan panah. Dan tidak ada beton tempat bersembunyi karena perangnya di padang pasir. Tidak ada cerita para sahabat lari dari perang. Kenapa tadi? Itu dari akidah dan tauhid sendiri sudah sangat melekat dari hati mereka. Mereka tahu berangkat nggak berangkat perang mati udah ditulis. Betapa banyak orang sering perang matinya dikarenakan demam. Ya, matinya dikarenakan sebuah penyakit. Khalid bin Walid perang dari semenjak udah dewasa udah perang beliau. Sebelum Islam mau beliau di masa jahiliyah udah sering perang. Bahkan ketika perang Uhud beliau masih musyrik. Perangnya beliau panglimanya yang menyebabkan patah gigi geraham Rasulullah, luka pipinya Rasulullah, dan pecah helmnya Rasulullah. Terbunuh puluhan para sahabat Nabi. Setelah masuk Islam beliau juga diangkat sebagai panglima perang. Di zamannya Umar beliau diangkat sebagai panglima perang. Meninggalnya di mana? Bukan di medan perang. Tubuhnya banyak luka bekas perang. Meninggal di tempat tidurnya. Bukan dalam keadaan perang. Bukan dalam keadaan perang. Padahal ratusan kali sudah berperang. Dan perang di masa itu kita tahu pedang dengan pedang. Tangan kosong dengan tangan kosong. 1 lawan 1. Bahkan terkadang sahabat 1 lawan 10 kaum musyrikin. Beliau mati di atas tempat tidurnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa mati yang di tangan Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan waktunya. Ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW di hati-hati para sahabat Nabi. Untuk selalu menjaga Allah, mengagungkan Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau datang membersihkan hati-hati para sahabat dari segala bentuk pergantungan hati kepada selain Allah, kepada jimat dan yang semisalnya. Keyakinan-keyakinan yang penuh dengan khurafat, tatayur, mengadu nasib kepada waktu, beranggapan sial dengan suatu kejadian, Nabi bersihkan itu semua. Contohnya, di masa jahiliyah, mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Mereka menganggap bahwa menikah di bulan Syawal, rumah tangga nggak akan bahagia. Maka Nabi dengan sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal dan mengumumkannya rumah tangga tetap langgeng. Mereka juga berkeyakinan kalau menikah satu darah, anak yang lahir nggak akan sempurna nanti ya. Maka Nabi dengan sengaja menikahkan putrinya Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Masih satu darah. Bertemu di mana deh? Di Abdul Muttalib. Anaknya sempurna Hasan dan Husain, apa kurang gantengnya? Mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Mereka nggak berani buka bisnis di bulan Safar, menikah di bulan Safar, Safar di bulan Safar, karena itu bulan sial.
Maka dengan sengaja Nabi menyatakan la adwa wala tiyarata wala safar wala hama. Nabi SAW menyatakan tidak ada anggapan penyakit yang menular sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan dengan bulan Safar. Tidak ada kesialan dengan burung hantu. Hama itu sebuah burung. Kalau menyingkapi sebuah tempat, mereka meyakini akan ada musibah di situ. Akan ada orang yang mati. Sekarang masih ada nggak keyakinan? Masih ada kan? Kalau ada burung hantu singgah di sebuah rumah, yang punya rumah udah gelisah. Siapa yang mati malam ini? Jadi malaikat maut udah berbentuk burung. Ada malaikat maut hal yang gaib, nggak ada yang tahu dia datang kan? Kalau di Aceh ada elang bersama hujan rintik-rintik, itu tanda kematian. Kalau ada hujan rintik-rintik, ada elang di sebuah desa, nah berarti desa itu akan ada orang mati. Kan anggapan siap dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi datang membersihkan itu semuanya. Nabi SAW juga menyatakan wala ghaula. Tidak ada kesialan dengan ghaul. Ghaul itu adalah syaitan yang terkadang menjelma atau melakukan penampakan agar seorang hamba di dalam perjalanannya tersesat, gelisah, sehingga melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan. Dan ini ada. Hantu ada. Itu apabila dimaksud oleh dengan kalimat hantu adalah syaitan yang melakukan penampakan. Itu ada. Hanya saja kita yakin bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Gangguan syaitan itu hanya untuk membuat kita gelisah dan takut. Terkadang kita kesurupan, mau dilihat sama dia, takut nggak sama dia? Begitu takut sama dia, diberikan bisikan ini, bisikan itu, melakukan kesyirikan kepada Allah. Sembelihkan ayam warna ini, ayam warna itu. Bakar kemudian ini, kemudian itu. Walaysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Syaitan itu semuanya tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepada seorang mukmin sedikit pun tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Maka hendaknya kaum mukminin hanya menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Itu terpangku di hati para sahabat Nabi. Ketika Nabi di medan perang melihat ada seorang sahabat memakai gelang. Ya, kalau bahasa kita sekarang jimat lah. Kalau bahasa orang Aceh ubat gampung. Tahu ubat gampung apa istilah Aceh? Ubat yang udah dibaca-baca biar kebal, kena peluru nggak tembus. Nah, dia tembus. Ya. Nah, dia pecah pipinya, pecah helmnya. Apakah kurang keramat Nabi? Nabi bertanya kepadanya, "Ma hadza?" Gelang apa ini? Maka ini dia menjawab, "Minal wahinah." Wahai Rasulullah, ini gelang agar menjaga penyakit wahan. Penyakit wahan di masa itu adalah penyakit kalau menimpa tangan bisa membuat jari jemari runtuh. Dia bilang ini gelang menjaga kita dari penyakit ini. Kata Nabi, "Inza'u," lepas, buang. Ini jimat tidak akan membuat kamu kecuali kamu semakin lemah. Gak ada orang pakai jimat senang hidupnya, ya kan? Dia terikat dengan peraturan. Malam Jumat udah gelisah dia. Saatnya mandikan keris. Terlambat sedikit, korban anaknya, korban istri. Selalu gelisah dia. Jam sekian malam ini harus menyediakan kopi pahit letakkan di belakang rumah. Gelisah dia. Gak ada sejarah menyebutkan orang terkaya dan orang paling bahagia, 10 besar orang bahagia di dunia, salah satunya tukang sihir ini, tukang dukun itu. Gak pernah kita dengar. Tersiksa hidup ini. Ya, kadang sebagian jimat pernah diceritain oleh seorang teman ketika sebuah tempat. Dia mengaku ke Bali itu. Begitu hujan nggak berani dia dengan tantangan itu. Karena ada beberapa jimat nggak berlaku kalau hujan turun. Karena di antara hikmah hujan Allah menyatakan liyuthiba ankum rijza syaitan, agar hilang kotoran-kotoran setan itu. Maka Nabi katakan lepaskan dia. Fa innaka law mita wa huwa alaik ma aflata'ta. Kalau kamu mati jimat masih di tanganmu, kamu binasa selama-lamanya. Datang Nabi membersihkan segala bisikan itu. Bergantunglah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Sudah ada? Belum. Ya, coba bayangkan ya, tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah. Sehingga bayangkan dua kerajaan terbesar di dunia saat itu, yang menguasai dunia saat itu dua kerajaan.
Kisra, raja mana? Persia. Kaisar, raja Romawi. Romawi adalah Eropa seluruhnya sekarang. Runtuh di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Muhammad Al-Fatih runtuh. Dengan meriam bukan, pesawat tempur bukan, dengan iman dan ketakwaan. Tauhid yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Beliau bersihkan segala bentuk keyakinan, khurafat, beranggapan sial dan mengandung nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita banyak. Seperti anak bungsu nggak boleh nikah. Ada nggak nih? Hah? Ada di beberapa tempat. Ini mereka udah pacaran lama kali. Pas menikah ketahuan, ini anak bungsu, ceweknya pun anak bungsu, batal. Kalau nggak batal ya langkah 1000. Lari, bawa lari anak orang. Contohnya di Aceh, kalau di bulan Safar sebagian orang nggak berani menikahkan anaknya, khawatir malang. Buka toko nggak berani bulan Safar. Lewat di kuburan-kuburan orang soleh yang dianggap aulia, bisa jadi itu aulia. Kalau nggak sempat turun nitip uang di situ, khawatir perjalanannya nggak malang. Siapa yang pernah lewat dari sini ke Biren? Sebelum Glungku, daerah Gunung Glungku itu, sebelah kanan ada kuburan aulia. Terhadap supir angkutan umum, kalau lewat situ dia khawatir malang perjalanannya. Kalau nggak turun nitip uang di situ. Seakan-akan aulia yang ada di kuburan itu butuh uang untuk beli pizza dan Kentucky dalam alam barzah. Tapi dia nggak sholat 5 waktu, nggak khawatir sial hidupnya. Ya, nggak sholat 5 waktu, nggak khawatir sial. Nggak khawatir malang, sama anak istrinya kejam, sama istrinya keras kaku, suka menggolimi, menindas, memukul. Nggak khawatir hidupnya sial malang. Begitu lewat di kuburan yang nampaknya angker, kalau nggak nitip uang, khawatir malang. Tapi anak yatim di samping rumahnya belum tentu pernah dapat sedekah dari dia. Ini bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Terjadi insiden kendaraan. Kalau kendaraannya belum dilakukan tepung tawar, pesejuk, nggak boleh naik dulu nak, khawatir jatuh lagi. Akhirnya setelah pesejuk malah lebih parah lagi insidennya. Terkadang masih ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu. Rumah udah jadi, ini si anak udah butuh rumah, 2-3 hari lagi kontrakannya udah habis. Orang tuanya pesan jangan dulu nak, kita pesejuk dulu. Akhirnya terpaksa manjangi lagi kontrakannya. Karena rumah yang udah jadi belum ada yang mempesejuknya. Cari dulu orang yang dikatakan ulama untuk mempesejuknya, baru boleh masuk. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di masa jahiliyah yang Nabi bersihkan, mereka suka beranggapan sial dan malang dengan nama. Terkadang mereka merubah-rubah nama anak mereka tatkala anak mereka sedang sakit. Ini juga masih ada di masa kita. Ya, saya tahu seorang anaknya itu sudah, kalau saya nggak keliru, udah 5 nama dirubah-rubah. Bahkan dengan tawari'at gandana. Berat kali nama yang sebelumnya, kata si fulan. Berat namanya. Dalam hatinya berat, bagaimana? Ada 1 ton kah berat namanya? Biar kita panggil mobil beko untuk ngangkat nama itu. Ya. Sakit lagi, ganti lagi. Pada nama-nama Arab, nama-nama bagus. Ya, subhanallah. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW datang membersihkan itu semuanya dari para sahabat Nabi. Ada sebagian orang jual bakso pakai jimat. Ada gantungan tanah dari suatu kuburan di gerobaknya. Mestinya kain yang dia gantung untuk ngelap tangan kalau kotor. Ini tanah di gerobak baksonya dia gantung. Ketika ditanya, diinterogasi, oh itu rupanya penjagaan, titipan orang tua, dan subhanallah, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu. Ini yang ditanamkan oleh Nabi dan kepada anak-anak para sahabat dan di hati para sahabat, sehingga mereka hidup di dunia berwibawa, tidak suka menjilat kepada manusia, tidak hina, tidak cemen mentalnya, pemberani, selama di atas garis Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.